Bagaimana Raja Kegelapan lahir di Game Ronos? Suatu hari, 8.000 tahun yang lalu, untuk menghindari invasi manusia, anak-anak dari hutan mengikat seorang pria ke batu, mendorong kristal naga ke dadanya. Di tengah tangisan menyedihkan, mereka membaca kutukan yang mengerikan. Ketika jeritan terdengar, matanya juga menjadi biru, sehingga makhluk yang kuat dan abadi lahir. Tetapi, karena Raja Kegelapan terlalu kuat, dia akhirnya kehilangan kendali. Dia tidak lagi di bawah perbudakan anak-anak hutan hijau. Dia mulai bunuh orang yang menciptakan dirinya dan manusia, dengan mengubah semua makhluk menjadi tentara zombie, dan membekukan waktu, melintasi benua di musim yang dingin. Bocah hutan menemukan keseriusan masalah, dan akhirnya memutuskan untuk bergabung melawannya. Dengan kemanusiaan yang mereka aniaya, tentara zombie ke utara yang dingin, mereka menciptakan dinding yang tidak akan jatuh selama 1000 tahun, dan menggunakan sihir untuk tidak pernah bisa keluar dari tembok. Tapi, hari ini, Raja Kegelapan telah mendapatkan kekuatan besar untuk menentang umat manusia. Bersiap untuk pergi ke selatan, membunuh semua yang disadari John. Karena keseriusan, masalah membuat sejarah umat manusia mengingat keberadaan zombie menyerbu tanah beku, membayar dengan nyawa. Beberapa prajurit dan naga baru menangkap zombie, dan John juga dalam bahaya. Setelahnya, dari jatuh ke sumur air dingin, akhirnya berhasil naik. Setelah itu, semua orang bersiap untuk membawa zombie yang mereka tangkap ke Caesar Ratu 7 Kerajaan, agar dia bisa menyerah perang manusia dan bertarung melawan mereka. Tetapi, Caesar dan Ibu Naga harus menaklukkan semua benua. Sebagai dua musuh yang berlawanan, percakapan dari dua negeri, orang-orang di sekitar mereka, kata-kata mereka dicampur dengan provokasi, takut perang akan pecah. Segera pada saat ini, sampai anjing membawa kotak, di bawah tatapan curiga, Caesar membuka meriam, dan kemudian, tiba-tiba, menendangnya. Zombie dengan teriakan melengking datang berlari. Caesar ketakutan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihatnya semua orang kagum. Jelas, orang ini seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Tetapi, ternyata dia masih hidup. Pada waktu itu, anjing itu mengeluarkan pedangnya, dan memotongnya menjadi dua. Tetapi, tubuhnya seperti laba-laba, tubuh bagian atas dan bawah terus bergerak, tidak mati sama sekali. Bahkan Caesar takut. Sekarang John muncul di depan semua orang. Api dapat membunuh mereka, atau naga kristal legenda pertempuran ini. Dia kemudian menggunakan kristal naga untuk mengalahkan zombie sepenuhnya, dan memberitahu Caesar bahwa tentara mayat hidup telah menyerang, bahwa pertempuran sampai mati akan segera dimulai. Mengacu pada keberadaan semua orang juga, pasukan mayat hidup seperti ini memiliki lebih dari 100.000 orang. Semakin banyak orang mati, semakin besar jumlah mereka. Karena mayat hidup tidak tahu cara berenang, pemimpin Nusantara Besi memutuskan untuk melarikan diri, yaitu ke kepulauannya, berharap semua manusia di benua itu akan dibantai oleh kepulauan mayat hidup, akan menjadi tempat keberadaan saja. Caesar manusia menyadari keseriusan masalah. Akhirnya, menerima gencatan senjata. Dengan Ibu Naga mampu mengirim pasukan untuk melawan mayat hidup. Tapi, Caesar memberi syarat, jika perang bisa dimenangkan, John pasti harus mengirim pasukannya ke utara. Tidak dapat berpartisipasi dalam kontes untuk tahta antara dia dan Ibu Naga. Tetapi, John bersumpah setia kepada Ibu Naga, dan tidak dapat menerima permintaan Caesar sama sekali. Begitu saja negosiasi menemui jalan buntu, karena fakta bahwa Andit akan menyerang utara terlebih dahulu. Sisi Caesar untuk sementara tanpa ancaman apapun menunggu Sisi memberi, kami akan membalas lagi. Setelah itu, Caesar dengan dingin meninggalkan Ibu Naga, menggunakan salah satu naganya, dengan imbalan zombie yang berakhir sia-sia. Sampai dia menerima saran dari Tyrion, Caesar kembali ke tempat negosiasi, berbohong bahwa dia akan melawan Andit, serta memberikan jawaban untuk semua. Sebenarnya apa yang dia ingin lihat, Naga dan John saling berhadapan. Ketika perang berakhir, pasti akan ada pemenang. Hanya kemudian, dia akan mengirim pasukan ke utara. Dia akan membunuh pemenang,
dan mendominasi seluruh benua. Ini adalah sesuatu bahwa Ibu Naga tidak bisa menunggu. Kemudian, di Wintevet di utara, orang juga bersiap untuk menggunakan yang besar jumlah kristal naga untuk membuat senjata yang bisa membunuh orang mati dan hidup. Semua pandai besi melakukan renovasi siang dan malam, karena Raja Kegelapan telah memanipulasi naga untuk menghancurkan tembok kota, mengambil semua mayat hidup, dan setan aneh, yang telah terakumulasi dalam 8.000 tahun terakhir, menuju utara menghancurkan ras. Juga hanya tinggal 1 hari lagi. Jika belum tiba, semuanya sudah mati. Oleh itu, dengarkan apa yang dikatakan Tormund tentang hati Jon. Dia dipenuhi dengan keputusasaan. Di sisi ini, Arya ingin meminta Yeri untuk membuat senjata yang dapat membunuh Raja Kegelapan. Tetapi, Yendrik percaya bahwa seorang gadis yang lemah hanya boleh bersembunyi di gua. Jika tidak begitu, dia menyatakan perang padanya, akan melibatkan tentara lain. Setelah mendengar kata-kata Gendry, Arya mengambil kristal naga. Raja Kegelapan yang saya kenal memiliki banyak wajah. Saya berharap untuk melihat wajah yang akan datang. Damin aku akan melakukannya sekarang. Melihat Arya pergi, Yeri mengaguminya. Selesai setelah itu, malam berangsur-angsur turun. Tentara juga mulai bertahan, dan membentuk pertempuran secara bertahap. Berkumpul ketika sinyal berbunyi. Semua orang tahu pasukan orang mati telah tiba. Irian sekarang berdiri di dinding. Melalui pencarian, mereka sebuah gerombolan setan, memimpin 100.000 tentara mayat hidup. Perang terbesar dan paling kejam dalam sejarah telah mendekati tembok. Cerita akan dimulai di malam yang gelap ini.